Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nandia Ardarani, nomor absen 20 dari kelas KP3B. Yang saya hormati Ibu Rona sebagai dosen mata kuliah auditing dan teman-temanku kelas KP3B yang saya banggakan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini mempresentasikan materi dengan judul Audit Transaksi Luar Negeri. Dalam materi terdapat 3 subtopik, yaitu yang pertama, prosedur audit transaksi impor, yang kedua, prosedur audit transaksi ekspor, dan yang ketiga adalah prosedur audit dana falas. Pertama-tama, subtopik yang akan saya bahas adalah prosedur audit transaksi impor. Prosedur audit transaksi impor secara umum. Yang pertama, mengadakan pengecekan audit tambahan tentang barang-barang yang diimpor tersebut, apakah barang yang dapat diimpor dalam keadaan baru atau bekas, dapat diimpor dalam peti kemas, barang yang bersangkutan tidak dilarang untuk diimpor, barang tersebut merupakan barang yang diawasi mutunya, diatur pada niaganya, wajib diperiksa surveyor, dan ada agen tunggalnya di Indonesia. Kedua, adakan penelitian apakah jenis barang dalam LC tidak diadakan perubahan lebih dari 2 kali dengan ketentuan barang tergolong dalam pos tarif atau harmonized system yang sama. Ketiga, adakan pengecekan kembali pada saat proses permohonan pembukaan LC apakah APIS, API, atau APIT yang tertera pada permohonan pembukaan LC sama dengan salinannya yang ada pada bank. Klasifikasi importir dan barang yang diimpor telah sama, data yang tercantum dalam permohonan pembukaan LC telah lengkap dan benar, dan komoditi barang impor yang wajib disurvei oleh surveyor LC-nya telah dikirimkan kepada kantor surveyor yang bersangkutan. Keempat, pada saat pelaksanaan pembukaan LC, apakah adakan pengecekan kembali apakah bank telah menerima setoran pembukaan LC sebesar 100% atau apakah fasilitas impor tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh pejabat yang berwenang pada bank yang bersangkutan, dan perhitungan biaya emisi, telex, dan lain-lain telah dilaksanakan. Kelima, perhatikan kondisi dari pembukaan LC tersebut. Apakah dibuka dengan usance atau SIC? Apakah LC tersebut irrevocable? Bila LC transferable, apakah telah dicantumkan syaratnya? Dan bila dalam LC menyaratkan pemeriksaan surveyor, maka harus dicantumkan pada LC tersebut. Keenam, cara penerusan LC apakah dilaksanakan sesuai LC, baik via mail, telex, SWIFT, pre-advice, ataupun operatif kredit instrumen. Apakah salinan PPLC amandemen telah diserahkan pada surveyor? Apakah pembukaan LC telah ditutup asuransinya atau belum? Apakah pembukaan LC tersebut telah dicatat dalam buku register yang disediakan agak tertib mengikuti prosedur yang berlaku? 10. Terhadap schedule of reimbursement, adakan pengecekan apakah terdapat penyimpanan baik yang bersifat collectible atau uncollectible. Schedule of reimbursement tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Schedule of reimbursement tersebut telah diisi dengan lengkap sesuai dengan lampiran-lampirannya, dokumen atau dokumen-dokumen yang diminta dalam LC. Dokumen-dokumen tersebut dikirimkan sesuai dengan instruksi yang ada pada LC, dan yang terakhir, negosiasi atas LC tersebut telah dibukukan pada map LC yang bersangkutan atau posisi outstanding atau balance of LC. Ke-11, adakan pengecekan kembali terhadap dokumen-dokumen apakah pertama telah komplit, kedua telah ada kesesuaian atau comply with, ketiga telah benar interkorelasi satu dengan lainnya, keempat telah ada endorsement pada draft atau bill of lading. 12, terhadap formulir PIUT pemberitahuan impor untuk dipakai, adakan penelitian apakah pertama telah diisi dengan lengkap dan benar oleh importir, kedua, asli LPSI yang diterima bank dari surveyor sudah diserahkan ke importir untuk lampiran PIUT yang diajukan. Tiga, biaya masuk atas barang-barang telah dilunasi oleh importir. Keempat, perhitungan biaya masuk tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Kelima, kewajiban-kewajiban lainnya telah dilunasi oleh importir. Dan yang terakhir, registrasi dan penomoran PIUT sudah dilaksanakan dengan tertib.
Selanjutnya, prosedur audit transaksi impor tanpa LC. Adakan rechecking apakah impor tanpa LC telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti apakah melalui entreport umum, apakah dengan cara-cara pembayaran yang telah disepakati bersama antara importir dengan eksportir di luar negeri, yaitu dengan pembayaran di muka, dengan collection draft, dengan open account, konsinyasi, dan merchant credit. Penjelasan prosedur impor. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat ada bank dalam negeri, bank luar negeri, bank Indonesia atau bursa, importir, eksportir, supplier, surveyor SGS, pelayaran, ekspedisi, gudang pelabuhan, dan bea cukai. Sedangkan dokumen-dokumen yang dipakai biasanya LC import, draft atau bill of exchange, polis asuransi, sertifikat kualifikasi, sertifikat analisis, sertifikat kesehatan, sertifikat inspeksi, sertifikat keaslian, dan sertifikat ekspor. Packing list, long list, weight list, measurement list, dan lainnya, bill of lading atau BL, dan clean report of finding, dan lain-lain. Urutan kerjanya, pihak importir dan eksportir mengadakan kontrak. Importir mengajukan pembukaan LC pada bank, lalu pihak bank mempersiapkan devisa dan meneruskan LC ke bank koresponden dan supplier. Lalu barang-barang mulai dipersiapkan disurvei oleh perwakilan SGS di luar negeri dan bea cukai di luar negeri. Lalu pemuatan barang oleh maskapai pelayaran dan BL. Supplier atau bank koresponden mengirimkan dokumen-dokumen impor dan penembusan dokumen-dokumen oleh importir. Importir menyelesaikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan bea cukai dan SGS, lalu penyelesaian dokumen-dokumen impor dengan pelayaran dan barang-barang dikeluarkan dari gudang. Selanjutnya, tema subtopik yang kedua yaitu prosedur audit transaksi ekspor. Proses audit transaksi ekspor secara umum. Auditor harus memperhatikan kelengkapan dan isi masing-masing dokumen yang digunakan di dalam ekspor tersebut. Oleh karena itu, auditor wajib mengingatkan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya diskrepansis atau penyimpangan pada dokumen ekspor tersebut. Di antaranya, pertama, pada saat penerimaan LC baik secara surat, telex, faksimiles telah diadakan autentikasi baik melalui penelitian tes key-nya maupun pencocokan spesimen tanda tangannya. 2. Teliti kondisi dan jenis LC tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. 3. Cara penerusan LC ke pihak eksportir, apakah sesuai dengan permintaan yang ada pada LC dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. 4. Apakah biaya yang timbul telah dibebankan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku oleh bank yang bersangkutan. Dan yang kelima, adakan penelitian terhadap isi dari LC tersebut. Keenam, perhatikan barang yang telah diekspor, apakah termasuk barang yang termasuk dalam daftar barang terlarang atau tidak. Teliti kembali pengisian formulir PEB atau pemberitahuan ekspor barang. 8. Adakan penelitian terhadap dokumen-dokumen ekspor. 9. Adakan penelitian kembali pada saat pelaksanaan negosiasi. 10. Adakan verifikasi atas perhitungan draft. 11. Adakan penelitian kembali tentang proses pengiriman dokumen. 12. Lakukan pengecekan terhadap penerimaan payment advice dan credit advice. 13. Lakukan pengecekan apakah tidak terdapat vessel export yang unpaid. Proses audit transaksi ekspor dengan usance LC. Pertama, lakukan pengecekan mengenai jangka waktu penarikan vessel berjangka dalam syarat LC tersebut, apakah selambat-lambatnya 190 hari setelah tanggal bill of lading. 2. Lakukan pengecekan apakah vessel ekspor yang diambil alih telah diskontokan ke BI pada hari yang sama. Ketiga, lakukan pengecekan apakah pelaksanaan penagihan vessel ekspor ini dilakukan tidak melebihi jangka waktu 180 hari. Keempat, lakukan pengecekan apakah setelah PEB disahkan dibubuhi stempel ekspor berdasarkan usance LC atau tidak. 5. Lakukan rechecking apakah vessel berjangka tersebut telah diakseptasi oleh bank pembuka LC.
Selanjutnya, prosedur audit transaksi ekspor tanpa LC. Pertama, teliti apakah ekspor tersebut didasarkan atas sales kontrak. Kedua, apakah kelengkapan pengisian PEB telah sesuai atau benar. 3. Adakan rechecking apakah atas wesel maupun surat tagihan ekspor telah diaksep oleh bank koresponden di luar negeri. Keempat, lakukan rechecking apakah atas wesel atau surat tagihan wesel tersebut telah ditutup asuransinya ke PT Askrindo atau belum. Tambahan materinya adalah penjelasan prosedur ekspor. Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat ada eksportir, importir, bank koresponden, bank dalam negeri, ekspedisi, SGS atau bea cukai, pelayaran. Lalu dokumen yang dipakai, pertama LC import, 2 draft bill of atau bill of exchange, 3 polis asuransi, keempat sertifikat kualifikasi, analisis, kesehatan, inspeksi, keaslian, dan ekspor, packing list, long list, weight list, measurement list, dan lainnya, bill of lading atau BL, serta clean report of finding, dan lain-lain. Urutan kerjanya, eksportir dan importir mengadakan kontrak jual beli. Importir lalu membuka LC ke banknya di luar negeri. Lalu eksportir mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim kepada ekspedisi, kemudian diteruskan ke maskapai pelayaran. 4. Maskapai pelayaran menyelesaikan BL. Selanjutnya, barang diperiksa surveyor atau bea cukai untuk disiapkan PEB dan lainnya. Lalu, eksportir menyelesaikan urusannya dengan pihak SGS, bea cukai, pelayaran, dan lain-lain terkait kelengkapan yang disyaratkan dalam LC ekspor. Eksportir mempersiapkan dokumen untuk dinegosiasi ke bank. Lalu, bank mengambil alis wesel ekspor dan eksportir menerima pembayaran dari bank. Materi terakhir yaitu prosedur audit dana falas. Prosedur audit giro falas. Pertama, teliti apakah ketentuan dalam pembukaan rekening giro telah memenuhi syarat pembukaan rekening pada umumnya yang berlaku pada bank yang bersangkutan. 2. Teliti apakah nasabah diberikan buku cek atau tidak. 3. Teliti apakah penarikan dan penyetoran banknot telah dikenakan komisi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Dan teliti apakah perhitungan pada pemberian jasa giro telah benar. Lalu ada prosedur audit deposito falas. Pertama, adakan penelitian apakah prosedur penempatan deposito falas telah sesuai dengan ketentuan. 2. Apakah penyetoran nasabah dengan valuta rupiah telah dihitung dengan kurs beli yang berlaku pada saat transaksi tersebut. Apakah perhitungan bunga telah sesuai dengan nominal jangka waktu dari deposito yang bersangkutan. Dan apakah adakan penelitian apakah penyetoran dan penarikan dalam bentuk banknot setelah dikenakan komisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada studi kasus mengenai audit penjualan ekspor pada PT XYZ. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan hasil audit atas penjualan ekspor PT XYZ untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. PT XYZ merupakan entitas yang bergerak di bidang industri pakaian jadi. PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang terletak di Jalan Pendidikan Cibadung, Bogor. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan utama perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, yang sumber pendapatannya dari penjualan ekspor dan juga penjualan lokal. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala dalam pencatatan penjualan yang mengakibatkan terjadinya salah saji. PT XYZ tidak mempunyai izin untuk melakukan penjualan lokal dan hanya memiliki izin penjualan ekspor. Dan untuk pencatatannya, penjualan lokal digabung dengan penjualan ekspor ke dalam akun penjualan sehingga mengakibatkan terjadinya salah saji. Tahun 2018, PT XYZ mencatat penjualan lokal sebesar Rp247.683.749 dan penjualan ekspor sebesar Rp174.417.666.
pencatatan penjualan lokal dan penjualan ekspor seharusnya dipisah menjadi dua akun, yaitu penjualan dan pendapatan lain-lain. Penjualan merupakan komponen penting di perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Tanpa adanya penjualan, perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan operasional. PT XYZ melakukan penjualan ekspor dan penjualan lokal. Penjualan ekspor sebesar Rp244.497.683.749 dan penjualan lokal Rp174.417.666. Berdasarkan hasil audit ditemukan salah saji pada akun penjualan, di mana penjualan lokal masuk ke dalam akun penjualan, sehingga auditor melakukan adjustment atas akun penjualan lokal yang sebelumnya masuk ke dalam akun penjualan lain-lain menjadi masuk ke dalam akun pendapatan lain-lain. Setelah dilakukan adjustment, PT XYZ telah menggunakan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 23 dan akun penjualan pada PT XYZ telah disajikan secara wajar setelah dilakukan audit. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.